Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan para pemirsa rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan menganalisa akun dari Yusak Malo namanya. Di sini dia mencoba untuk menjawab dan mengkonter Irana Handono. Mari kita simak saja apa yang ingin akun ini coba untuk mengkonter terhadap Ibu Hajah Irana Handono ini, terutama dalam membicarakan tentang Alkitab ya. Oke, kita langsung saja simak apa yang ingin coba sampaikan oleh akun ini. Oke, go. Iriani Handono, kalau kita mau lihat Taurat yang asli, maka lihatlah di dalam kitab Taurat itu sendiri. Kalau kita mau lihat Sabur yang asli, maka lihatlah Sabur itu sendiri. Kalau kita mau lihat Injil yang asli, maka kita harus melihat di dalam Injil yang asli. Tidak bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Salam saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Yusak Malo. Terima kasih sudah mendukung saya lewat like, comment, share, dan subscribe. Kali ini di dalam video saya membahas salah satu tokoh mualaf, yaitu Ibu Iriani Handono, yang memang di dalam beberapa videonya juga selalu berbicara tentang ajaran-ajaran kekristenan. Beberapa contoh yang dia katakan. Oke, di sini Madia harus konfirmasi dulu dan sanggah dulu sedikit ya. Di dalam ajaran Islam perlu Pak Yusak ketahui bahwa umat Islam itu harus mengimani 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan beberapa suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim atau Abraham, juga Nabi Salomo, Sulaiman, dan David ya. Jadi beberapa suhuf juga umat Islam harus mengimani, dan beberapa kitab suci sebelum Al-Quran juga umat Islam harus mengimani itu. Jadi bagaimana? Jadi kitab-kitab suci itu, suka atau tidak suka, umat Islam memang harus mengimani itu kitab tersebut. Jadi informasi di dalam kitab tersebut itu umat Islam juga harus mengetahuinya. Hanya saja umat Islam tidak boleh mengamalkan syariatnya. Kalau syariatnya untuk umat masing-masing, tetapi untuk pemahaman isi di dalam kitab tersebut dan konsep ketuhanannya dan kitab sucinya tersebut, umat Islam harus mengimani. Nah, oleh karena itu umat Islam juga wajib meluruskan dan mengoreksi kitab tersebut apabila adanya penyimpangan-penyimpangan. Nah, datang Al-Quran itu meluruskan yang di dalam kitab-kitab sebelumnya itu ada penyimpangan-penyimpangan gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Videonya bahwa azan itu sudah dikumandangkan di dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau dia mengatakan demikian, artinya azan yang dilakukan oleh orang Islam sekarang adalah azan yang ditiru di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita berpikir secara waras dan mempunyai logika yang benar. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa semua nabi, termasuk Nabi Isa atau Tuhan Yesus, adalah Islam. Nah, kalau kita berpikiran waras dan berlogika juga, artinya dia menyangkal bahwa bukan Nabi Muhammad yang mendirikan agama Islam. Kenapa demikian? Karena sebelum kelahiran Nabi Muhammad,
Islam itu sudah ada, maka kita tidak bisa katakan bahwa Nabi Muhammad yang mendirikan agama Islam. Jadi Oke. Mantap juga Pak Yusuf Malo menyimpulkan seperti itu ya. Oke, di sini saya harus luruskan dulu. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu semua adalah ajaran Islam. Jadi Islam yang sejak di zaman Nabi Adam turun kepada Abraham, Noah, dan turun ke bawah semuanya itu Islam. Maksudnya Islam di sini adalah semua ajaran-ajarannya itu sama dengan Islam, termasuk Tuhannya dan syariat-syariatnya. Nah, kemudian sejak Nabi Muhammad itu lahir, kemudian membawa nama Islam, apakah Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu sudah ada sejak dulu? Iya benar, sudah ada sejak dulu. Akan tetapi Islam yang ada pada Nabi Muhammad itu menyempurnakan syariatnya. Nah, jadi begini Pak Yusuf Malo, kalau sebelumnya sudah ada sunat, sudah ada sholat, sudah ada puasa, zakat, haji, nah tata cara ajaran syariatnya itu disempurnakan dengan Islam yang ada di zaman Nabi Muhammad, namanya Islam. Akan tetapi ajarannya sebenarnya sudah ada sejak dulu gitu. Jadi kalau Anda memahami Islam itu ajarannya sejak dulu, itu betul, sudah ada sejak dulu. Tetapi kalau Islam namanya pada zaman Nabi Muhammad, itu berarti hanya menyempurnakan syariatnya. Jadi yang kurang-kurang dulu disempurnakan syariatnya pada zaman Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad itu membawa syariat baru, tidak. Disempurnakan aja ajarannya. Yang dulunya sujud, kan dulu kan sujud juga ada di dalam Bible tuh. Disempurnakan dengan sholat. Bait suci disempurnakan dengan Baitullah. Ajan disempurnakan dengan ajan yang sekarang itu gitu loh. Itu maksudnya Pak Yusuf Malo. Jadi Anda nggak bisa bilang Anda ada logika. Benar, ini berlogika. Logikanya begini, ajaran dulu itu sudah benar Islam, akan tetapi namanya belum Islam. Namanya masih mengikuti sesuai dengan adat kebiasaan umat-umat terdahulu gitu loh. Akan tetapi Tuhannya sama, syariatnya sama, sesuai dengan ajaran Islam sekarang gitu loh. Itu maksudnya. Nah, datang Islam kepada Nabi Muhammad disempurnakan. Oke? hati-hati jangan sampai memalukan diri sendiri, Ibu Iriana Handono. Nah, tetapi yang saya bahas di dalam video ini ialah di mana dia mengatakan bahwa mau melihat Taurat yang asli, Zabur yang asli, dan Injil yang asli, maka lihatlah di dalam Al-Quran. Oleh karena itu sebelum kita membahasnya, mari kita lihat videonya. Ini dia video. Adalah, pernahkah Olin meneliti bahwa ternyata semua nabi itu Islam? Termasuk Yesus, termasuk yang disebut Yesus adalah Nabi Isa. Jelas Islam. Betul. Semua nabi mengajarkan tauhid. Yang namanya Trinitas itu baru ada tahun 325 Masehi. Kalau kita mau tahu tentang kita, Oke, nah di sini saya tambahkan dulu ya Pak Yusuf Malo. Islam yang dimaksud oleh Hajah Irana Handono ini ajarannya, ya, bukan namanya, tapi ajarannya sama dengan Islam yang sekarang yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu loh. Jadi kalau Anda mengatakan bukan Islam, itu memang namanya bukan Islam, tetapi ajarannya tauhid, syariat-syariatnya sama dengan Islam. Nah itu biar Anda tahu dulu ya. Ini saya biar Anda ngerti. Jadi Nabi Adam, Abraham,
dan keturunannya sampai ke bawah itu semuanya ajarannya Islam. Artinya apa? Artinya Tuhannya sama, tauhid, mengesahkan Tuhan. Dan buktinya apa? Di dalam Bible, di dalam Taurat, di dalam Al-Quran, Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Taurat yang asli. Kita lihatnya di mana, Olin? Di mana? Ya justru buka Al-Quran, ayat-ayat Allah tentang Nabi Musa. Saya ceritakan semua di situ. Kalau kita mau tahu tentang Zabur, bagaimana, Olin? Buka Al-Quran lagi. Tentang Nabi Daud alaihissalam. Tentang Injil yang asli di mana, Olin? Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sudah merangkum semua, bahkan kitab-kitab terdahulu, ajaran aslinya seperti apa. Ya. Pernah ada yang meneliti bahwa penyebutan Nabi Isa lebih banyak ketimbang penyebutan Nabi kita Muhammad SAW. Betul. Nah, kita sudah melihat videonya. Saya tidak menjelaskan dari segi pengajaran Alkitab tentang sejarah kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi saya mau mengajak teman-teman untuk berpikir secara logika bahwa dalam pengujian salah satu hipotesa maka membutuhkan penelitian. Oleh karena itu, dalam mau menguji pembenaran bahwa kitab Taurat atau Zabur atau Injil memang itu asli, maka kita perlu tahu dari sumber, yaitu kitab Taurat sendiri, Zabur itu sendiri, dan Injil itu sendiri. Di mana kita melihatnya dari bahasa aslinya, sejarah penulisannya, dan tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, sampai kalaupun kita masih menemukan yang janggal di dalam kitab Taurat atau Zabur atau Injil, maka membutuhkan penelitian yang lebih mendalam, yaitu seperti dengan penelitian arkeologi. Nah, artinya bahwa kita merujuk kepada teori-teori terdahulu. Nah, ini kan lucu nama Al-Quran yang muncul sekitar abad ke-5 atau abad ke-6. Masa kita mengukur salah satu standar keaslian dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang sudah muncul sebelum Al-Quran itu ada? Ini kan nggak benar banget gitu loh. Kalau orang yang pernah tulis skripsi atau tesis, ini bikin malu-maluin gitu ya. Saya pun bisa tertawa gitu. Kenapa demikian? Kalau kita mau mengajukan salah satu hipotesis, kita harus merujuk kepada teori-teori sebelumnya. Nah, Oke, begini Pak Yusak Maloya, itu analisa Anda seperti itu. Sekarang kalau saya khususkan saja kepada satu pengajaran di dalam kitab-kitab ya, di dalam kitab-kitab yang baik dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu datang, kita ngecek ke sudut yang primer dulu, yang patokannya sangat penting, yaitu Tuhannya gitu loh, ketuhanannya. Nah, mari kita simak dari ajaran ketuhanannya saja dulu ini. Dimana pada ajaran kitab Taurat itu kan dipegang oleh Nabi Musa. Pada saat itu Nabi Musa umat Nabi Musa yang memegang ajaran kitab Taurat. Kalau kita cek sampai sekarang, kita bisa buktikan bahwa ajaran kitab Taurat itu bangsa Yahudi sekarang, sebagian mereka ada yang menyembah Tuhan yang Maha Esa yang benar-benar tauhid. Sebagian dari mereka juga ada yang menyembah rahib-rahib mereka, termasuk Malkisedek. Sebagian mereka juga ada menyembah sapi-sapi, ya kan? Nah, jadi itu Tuhan mereka sudah lain-lain yang disembah. Terus kitab Taurat juga mereka juga memakai Talmud. Nah, mari kita bisa cek nanti di dalam itu. Tapi kita khususkan ke konsep Tuhannya dulu gitu loh. Ke konsep Tuhannya, bagaimana kita bisa meyakini kitab Taurat tersebut tidak berubah-ubah kalau
Tuhannya saja sudah dengan fakta nyata mereka berbeda-beda yang disembah gitu loh. Keyakinan mereka sudah berbeda-beda. Itu untuk kitab Taurat. Nah, kembali kita turunkan ke pengikut Nabi Isa atau Yesus. Oke lah, bangsa pada saat itu kaum Nasrani dengan ke-12 muridnya, saya yakin mereka masih menuhankan Tuhan yang Maha Esa dengan bertauhid. Saya yakin itu dengan ke-12 muridnya. Sepeninggal Nabi Isa atau Yesus dengan 12 muridnya, nah itu sesembahan para umat setelah Nabi Isa atau Yesus itu wafat berlain-lain sudah sesembahannya. Ada yang menyembah satu Tuhan, ada yang menyembah dua Tuhan, ada yang menyembah tiga Tuhan, ada yang menyembah pimpinannya, nabinya, yaitu ada yang disembah Yesus, ya kan? Ada yang menyembah dengan trinitas, dengan tiga dalam satu. Ada yang menyembah dua tunggal, ada tritunggal, ada Unitarian, ada Kristen Yehova, banyak sekali cabangnya. Nah, ini menandakan bahwa konsep ketuhanannya di dalam ajaran setelah Nabi Isa atau Yesus itu wafat, meninggal, ini berindikasikan banyak perubahan. Anda bisa buktikan sekarang. Fakta yang nyata, Anda bisa lihat perdebatan-perdebatan di YouTube. Itu bagaimana Trinitarian mempertahankannya dari Islam, dari Kristen yang khusus menyembah Yesus doang, ada Kristen yang monoisme, yang macam-macam itu. Ada yang dualis, dua tunggal, tritunggal, Unitarian, Sekte Yahua, dan macam-macam itu. Nah, jadi saya hanya menggambarkan di situ, Pak Yusak Malo. Bagaimana kita mau bisa meyakini kebenaran dari kitab-kitab tersebut gitu loh, yang baik dari Taurat mau Injil, kalau sesembahan mereka sudah berubah-ubah, beda-beda gitu loh. Apakah logika Anda bisa, yang Anda katakan itu sesuai dengan sistematis yang logis, itu bisa masuk dalam posisi ini? Apakah Anda tetap berharap kebenaran dalam suatu konsep ajaran itu kalau Tuhannya saja dengan fakta dan nyata berbeda-beda? Belum lagi dilihat nanti dari fakta Bibelnya itu gitu loh. Mari kita simak kembali ya. Ini Handono, kalau kita mau lihat Taurat yang asli, maka lihatlah di dalam kitab Taurat itu sendiri. Kalau kita mau lihat Zabur yang asli, maka lihatlah Zabur itu sendiri. Kalau kita mau lihat Injil yang asli, maka kita harus melihat di dalam Injil yang asli. Tidak bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Di bagian kedua, dia mengatakan bahwa Alkitab yang kita punya sekarang itu sudah tidak autentik. Artinya bahwa sudah tidak asli. Oleh karena itu, mari kita lihat videonya, lalu nanti saya jelaskan. Al-Quran itu tidak pernah berubah. Iya, dijaga sama Allah langsung ya Umi. Karena apa? Itu tadi Allah yang maha pencipta, Allah yang maha penyelenggara. Gak mungkin Allah salah. Iya. Allah maha sempurna. Gitu kan? Iya, Betul nggak? betul. Nah, itu dia. Nah, ini kok ada firman Allah diedit. Terus ada firman Allah kok disempurnakan. Loh, katanya Allah maha sempurna. Iya. Mereka sebutnya Tuhan ya. Katanya Tuhan maha sempurna. Tapi diedit firmannya. Oke. Oke, Cukup ya? cukup. Nah, kita sudah melihat videonya bahwa Alkitab itu sudah tidak autentik atau sudah tidak asli, dengan dia mengatakan bahwa itu sudah diedit oleh manusia. Jadi begini Ibu Aryani Handono, kalau kita mau berbicara istilah, berbicara kata edit, kan memang Al-Quran nggak diedit. Ayo, dengan begitu banyak Al-Quran yang ada sekarang, masa semua Allah langsung turun ke dunia ini? Nggak mungkin, kan perlu percetakan. Oke, di sini saya terangkan dulu ya kepada Yusak Malo. Begini loh Yusak Malo, maksudnya di aslinya di sini begini. Kalau Al-Qur'anul Karim dalam bahasa Arab yang aslinya itu sejak dari dulu itu tidak berubah kata-katanya, redaksinya, apapun di dalamnya.
Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalaupun ada perubahan di dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu bisa, kalau dirujuk ke aslinya, itu bisa dicek kembali kebenarannya, bisa di cross check, bisa dikembalikan mana yang salah, mana yang benar. Nah, yang jadi masalah begini, kalau suatu kitab begitu diterjemahkan ke suatu bahasa, tetapi tidak ada orang menyebut tuh patokannya, meterannya gitu loh. Bagaimana tahu bahwa itu benar atau itu salah? Akhirnya di jalan terus, perubahan-perubahan yang tidak disadari ini berjalan terus gitu loh. Oke, lanjut dulu ya. Oleh karena itu Alkitab itu tidak diedit tetapi diterjemahkan di berbagai bahasa. Kenapa para bapak gereja menerjemahkan Alkitab itu di dalam berbagai bahasa supaya mereka mengerti dan memahami sesuai konteks orang tersebut. Alkitab menggunakan rujukan hampir 99% itu menggunakan rujukannya adalah kodeks. Jadi artinya bahwa Alkitab ini masih sangat asli, masih sangat otentik, bukan diedit dengan ditambah-tambah kata orang penerjemah itu, tetapi itu hanya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Oke, mantap. Berarti kalau Anda mengatakan itu rujukannya benar, artinya dengan berpatokan kepada kodek dengan tidak berubah-ubah. Bagaimana saya tampilkan di sini ya, Pak Yusak Malo ya. Di sini Anda silakan buka 2 Tawarik 36 ayat 9. Saya bacakan dulu. Alkitab Terbitan Lama, Alkitab Indonesia tahun 1979. Hingga terbitan baru, begitu pula The Holy Bible News International Version tahun 1981, merubah 8 tahun menjadi 18 tahun. Ya kan? Nah, ini saya lihatkan. Yehoyakim berumur 18 tahun ketika ia menjadi raja. Nah, kemudian mari kita cek di terjemahan yang tahun 1983 di dalam Lembaga Alkitab Indonesia Liberty Bible Community tahun 1983 tetap mencantumkan umur 8 tahun ya. Ini pada cetakan pada tahun 1810. Nah, kemudian ini juga sudah dibuat oleh Alkitab Elektronik King James Version ya. Nah, kemudian kita cek nih. Ini faktanya. Nah, untuk tidak bertentangan dengan ayat 2 Injil antara 2 Raja-Raja 24 dan 18 dengan 2 Tawarik 36:9, maka terjemahan lama di atas yang mengatakan umur Yehoyakim 8 tahun dirubah menjadi 18 tahun. Ini faktanya. Nah, ya. Ini buktinya. Kemudian kita cek kembali. Menurut Alkitab Kristen tahun 1928 dan 2001, pada kitab Raja-Raja 4 ayat 26, jumlah kandang Sulaiman 40.000. Tetapi menurut kitab terjemahan baru 1991, kitab Raja-Raja 4:26, jumlah kandang Sulaiman itu menjadi 4.000. Jadi 40.000 menjadi 4.000. Apakah ini suatu kebenaran gitu loh? Dengan dirubahnya 40.000 menjadi 4.000 ini, apakah ini suatu kebenaran dalam mencetak gitu loh, dalam mencetak Alkitab tersebut gitu loh? Artinya dikatakan ini tidak berubah, dari 40.000 menjadi 4.000 ini dikatakan tidak berubah gitu loh. Kandang Sulaiman 4.000, jumlah kandang tidak jelas. Apakah ini firman Tuhan? Tuhan di sini bagaimana gitu loh? Bisa berubah, ini mungkin dikatakan masih otentik menurut Pak Yusak ya. Nah, ini saya tampilkan lagi. Nah, apakah ini juga masih otentik namanya? Artinya masih asli.
Kitab Kuno tahun 1928 Tawarik 36 ayat 9 Komar Johon Yokim 8 tahun. Tetapi menurut Alkitab 2001 191 Kitab 2 Tawarik 36 ayat 9 Yohakim menjadi raja umurnya 18 tahun. Jadi dari 8 tahun menjadi 18 tahun. Ini apakah ini masih asli namanya dikatakan Pak Yusak gitu loh. Apakah yang dengan adanya 8 tahun menjadi 18 tahun ini kitab Injil ini menjadi dikatakan lebih itulah menunjukkan keasliannya gitu loh. Gitu kan? Nah, apakah Anda silahkan nilai sendiri Pak Yusak gitu loh. Saya tampilkan lagi yang lain. Nah, silahkan Anda cek menurut Alkitab Kuno tahun 1928, Kitab 2 Samuel 24 ayat 13, masa kelaparan 7 tahun. Tetapi menurut Alkitab 91 dan 2001, Kitab Samuel 24 ayat 13, masa kelaparan 3 tahun. Nah, apakah dengan berubahnya 7 tahun menjadi 3 tahun ini menunjukkan keaslian Alkitab itu gitu loh. Itu yang mau saya tanyakan Pak Yusak ini malah. Yang Anda katakan lebih otentik gitu loh. Yang merujuk kodek-kodek yang betul-betul asli, ya kan? Saya nggak ngerti juga, saya belum paham. Jadi kalau dengan 7 tahun menjadi 3 tahun ini menunjukkan keaslian kitab gitu loh. Saya apakah begini maksud Pak Yusak nih? Saya kurang paham juga nih Pak Yusak ya. Ini lagi Pak Yusak. Nah, Anda cek Alkitab tahun 1928 di Mazmur 92 ayat 11 Cula Badak. Tetapi menurut kitab tahun 2191 Kitab Mazmur 92 ayat 11 menjadi tanduk banteng. Nah, apakah dengan Cula Badak berubah menjadi tanduk banteng ini menunjukkan keaslian Alkitab itu gitu loh. Silakan Anda nilai sendiri ya Pak Yusak ya. Nah, ini lagi. Nah. Kemudian di Kitab tahun 1928 Kitab Ulangan 14 ayat 7 melarang makan kelinci. Silahkan Anda lihat Kitab Ulangan 14 ayat 7. Ini tahunnya 1928 loh ya. Nah, kemudian kalau kita cek sekarang tahun 1991 dan 2001 Kitab Ulangan yang sama 14:7 ayat 7 dirubah menjadi kelinci hutan. Nah, dengan penambahan kelinci hutan ini apakah Babel itu menunjukkan keasliannya gitu loh. Makanya saya mau nanya Pak Yusak Malo nih. Apakah dengan perubahan ini menunjukkan keaslian kitab itu gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang Anda cek ini. Silahkan Anda cek Alkitab tahun 1928 Ulangan 14 ayat 8. Itu katanya haram makan babi. Nah, kemudian cetakan 91 dan 2001 hanya babi hutan yang diharamkan. Nah, apakah dengan berubahnya babi hutan di Ulangan 14 ayat 8 itu dari babi hutan, haram babi hutan, haram makan babi, kemudian berubah jadi hanya babi hutan, itu suatu menunjukkan keaslian kembali gitu loh, ya kan? Nah, apakah ini Pak Yusak mau menunjukkan keaslian Alkitab? Saya belum tahu juga ini. Makanya mau belajar dengan Pak Yusak ini. Kalau memang dengan berubahnya antara babi hutan menjadi dari asalnya babi menjadi babi hutan itu menunjukkan keaslian Alkitab, ya saya mungkin mau belajar kembali gitu loh. Soalnya belum tahu pengetahuan ini Pak Yusak. Kemudian, nah silahkan cek ya. Anda cek Alkitab tahun 1928 di Imamat 11 ayat 7. Haram makan babi. Tetapi menurut Alkitab 1901-2001 Imamat 11 ayat 7 itu Anda bisa cek yang haram adalah babi hutan. Ya kan, yang haram babi hutan. Sedangkan babi kampung, babi kota, babi ngepet dan babi bule itu boleh dimakan, oke-oke saja. Dengan berubahnya kitab ini Imamat ini 11 ayat 7 ini, apakah ini menunjukkan keaslian kitab itu kembali gitu loh. Saya mau bertanya ke Yusak Malo nih, belum tahu juga nih Pak Yusak. Apakah dengan berubahnya babi menjadi babi hutan itu menunjukkan keaslian Alkitab itu gitu loh. Nah, Anda cek kembali nih. Cetakan tahun 1928
kitab Mazmur 51 ayat 2 dengan tegas menuduh Nabi Daud berzina dengan Bathsiba, istri Uria. Tetapi menurut kitab Kristen tahun 1901 dan 2001, Daud tidak berzina, tetapi hanya menghampiri doang. Nah, jadi gini, tidak berzina tapi menghampiri doang. Nah, dengan dua cetakan ini, artinya satunya menuduh berzina, tetapi di cetakan 1901 dengan 2001 ini Daud hanya menghampiri doang. Itu menandakan kan ada perubahan tuh. Dengan adanya perubahan ini, apakah kitab Injil atau Bible Alkitab itu masih asli gitu loh? Apakah ini yang disebut asli? Saya nggak paham juga nih. Mau belajar dengan Pak Yusak ya. Nah, oke. Nah, sekarang Anda renungkan ini ya Pak Yusak Malo ya, biar Anda mengerti. Nah, sekarang Anda lihat pada saat Wahyu 22 18 sampai 19. Bagaimana di ayat itu dari jumlah 40.000 menjadi 4.000, ya kan? Cula badak menjadi tanduk banteng. Apakah dengan adanya perubahan-perubahan itu menunjukkan keaslian Bible itu gitu loh Pak Ishak? Saya mau nanya ini, dengan berubahnya ini apakah ini suatu keaslian? Artinya tetap asli itu walaupun dirubah begitu, memang justru itu menunjukkan keasliannya. Makanya saya mau paham, belum mengerti juga mana yang disebut asli itu bagaimana gitu loh. Oke? Mungkin kita lanjut dulu ya argumen Pak Yusak Malo ini ya. Dia juga mengatakan bahwa mengedit itu adalah untuk menyempurnakan. Dengan menuduh demikian itu sangat salah. Kita orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa dengan mengedit Alkitab atau menerjemahkan Alkitab dalam berbagai bahasa bukan arti menyempurnakan isi Alkitab. Alkitab itu diterjemahkan di dalam berbagai bahasa supaya orang yang membacanya bisa mengerti. Supaya kita tidak sama dengan yang nyanyi lagu ya tap tap itu loh Bu. Jadi oleh karena itu Ibu Iriani Handono hati-hati supaya kata-kata atau kalimat yang kita sampaikan tidak memalukan diri sendiri, tetapi dengan kalimat yang kita sampaikan itu biarlah orang-orang yang mengerti dan waras atau berlogika itu bisa menerima dan diberkati. Demikian tanggapan saya dan penjelasan saya dalam menanggapi Ibu Iriani Handono. Demikian video saya, jangan lupa dukung saya lewat like, komen, share, dan subscribe. Salam waras untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mantap. Oke, itu tadi ya analisa media untuk Pak Yusak Malo. Artinya begini Pak Yusak, apakah saya waras ya Pak Yusak ya melihat suatu Alkitab? Apakah dengan adanya perubahan itu menunjukkan keaslian Alkitab itu gitu loh? Tadi kan sudah saya tampilkan dari babi menjadi babi hutan, ya kan? Dari 40.000 menjadi 4.000. Banyak sekali nih bukti-bukti faktanya yang menunjukkan adanya perubahan-perubahan itu. Apakah dengan perubahan seperti itu justru menunjukkan keaslian Bible Alkitab itu gitu loh. Nah, ini yang saya mau perdalam, mau tanyakan nih. Dari usia 18 tahun menjadi umur 8 tahun yang seperti kita bahas tadi. Apakah dengan ini menunjukkan keaslian Bible itu Pak Yusak Malo? Saya mau belajar lagi nih. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini saja yang saya bisa tanggapi kepada akun Yusak Malo. Kurang lebihnya Anda sendiri yang bisa menilai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.